Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Najah dengan NIM 232400049 dari Kamus Institut Widya Pratama Pekalongan. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di matkul visualisasi data mengenai supermarket analisis. Oke, selanjutnya untuk latar belakang saya sendiri, kenapa saya mengambil data supermarket? Karena dalam industri supermarket, analisis data penjualan itu sangatlah penting. Dimulai dari produk apa yang paling banyak diminati, kita bisa dilihat dari situ penjualan, tren penjualan per bulannya, atau performa cabang per cabang. Namun, data yang sangat besar itu tidak bisa dilihat dari tabel saja. Maka dari itu, kita membuat EDA atau EDA dan visualisasi data yang berguna untuk memudahkan dan memberikan informasi yang sangat ringkas sehingga memudahkan manajemen untuk menganalisa produk apa yang paling dikelola paling banyak, itu paling bagus, paling performanya, itu intinya kayak gitu. Next, untuk data use saya peroleh dari Kaggle. Nama datasetnya itu penjualan supermarket. Jumlah datanya itu kurang lebih ada 1000 transaksi. Jumlah fiturnya ada 17. Periode datanya dari bulan Januari sampai Maret 2019. Nah, untuk gambar yang pertamanya di atas itu adalah contoh fitur-fiturnya, itu ada 17. Yang bawahnya itu adalah contoh recordnya. Untuk link dataset Kaggle-nya itu sudah saya taruh di PowerPoint ya. Untuk fitur deskripsi tersebut yang saya gunakan untuk dataset analisis itu, yang pertama yaitu branch, kode cabang-cabangnya itu. Yang kedua ada produk line, yaitu kategori-kategori, unit price, harga, quality, jumlah produk yang dibeli, yaitu terus ada date, tanggal transaksi, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Next, untuk goals analysis sendiri saya buat untuk nanti di EDA-nya itu. Saya buat yang pertama yaitu menganalisis distribusi penjualan berdasarkan produk. Nah, pada berdasarkan produk ini saya mengambil untuk mengetahui nih produk apa yang paling banyak diminati dan paling banyak terjual, kayak gitu intinya. Yang kedua, membandingkan performa penjualan antar cabang, yang artinya itu saya mengambil performa cabang dari A, B, C, itu perbandingannya cabang mana nih yang paling banyak melakukan transaksi. Nah, itu intinya. Yang ketiga yaitu mengetahui tren penjualan berdasarkan waktu. Nah, waktu ini saya ambil dari bulan per bulan, dari bulan Januari, Februari, Maret, sesuai periode yang saya sudah jelaskan di dataset awal tadi, data use. Yang keempat yaitu mengetahui preferensi metode pembayaran, yang artinya pembayaran paling banyak nih dari sekian orang itu melakukan pembayaran melalui apa. Nanti saya akan analisa di ETA tersebut. Yang kelima yaitu mengidentifikasi produk terlaris tiap kota. Nah, pada ini saya menganalisa produk apa nih yang paling banyak diminati, produk apa yang paling laris di setiap kotanya itu sendiri. Beda di yang nomor satu itu seluruh total globalnya per kategorinya. Yang ini produk terlaris di setiap kotanya. Oke, next. Overview supermarket. Kepada siapa sih berkomunikasi analisis data tersebut? Hasil analisis ini ditujukan kepada manajemen atau pemilik supermarket, tim operasional, dan pemasaran. Dan ini sangat berguna untuk beliau yang untuk memanajemen lah ininya tentang supermarket tersebut. Jadi tidak mubazir barang-barang yang tidak laku kayak itu. Gimana lah. Bagaimana berkomunikasi dengan audiens?
Komunikasi dilakukan melalui dashboard, visualisasi data, presentasi yang terstruktur, serta penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi, gunanya analisis ini untuk memudahkan manajemen dalam menganalisa toko tersebut. Jadi tidak pusing, wah tuh apa ini barang yang laku gitu, intinya kayak gitu. Yang ketiga yaitu bagaimana data digunakan untuk menegaskan maksud. Data digunakan sebagai bukti objektif melalui grafik, tabel, perbandingan antar cabang, produk, dan serta tren penjualan untuk mendukung kesimpulan. Oke, next. Data cleaning. Untuk data cleaning dari dataset tersebut, saya tidak menemukan data duplikat, missing value, dan menyesuaikan tipe data pada kolom tanggal data and numeric. Dataset siap digunakan untuk analisis, jadi tidak perlu diotak-atik lagi karena data sudah siap digunakan. Untuk data manipulasi sendiri, saya menambahkan satu fitur yaitu namanya total penjualan yang menggabungkan dua fitur yaitu unit price dan quality untuk memaksimalkan analisa di ETA tersebut. Oke, next. Nah, ini untuk ETA yang sesuai goals yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Yang pertama yaitu mengetahui produk penjualan berdasarkan produk. Pada ETA ini mengetahui ini produk kategori apa yang paling banyak diminati dari semuanya. Yang saya dapat dari analisa tersebut, penjualan paling tertinggi yaitu food and beverage sebesar 53.471. Yang paling rendah yaitu terdapati oleh healthy and beauty sebesar 46.851. Manfaat hasil ETA ini membantu pihak manajemen dan mengevaluasi performa setiap kategori produk serta menentukan prioritas stok dan strategi promosi. Nah, itu jadi tidak salah kaprah lah dalam menganalisa produk apa nih yang paling banyak terjual kayak gitu intinya. Next, penjualan per cabang. Nah, pada penjualan per cabang ini terdapat 3 cabang. Yang pertama itu ada Alex, Cairo, dan Giza. Dan penjualan per cabang yang paling banyak melakukan transaksi yaitu pada kota Giza sebesar 105,304. Nah, untuk terendahnya itu di kota Kairo yaitu sebesar 101,141. Nah, manfaat dari ETA ini guna untuk mengevaluasi kinerja operasional setiap cabang dan setiap dasar pengambilan keputusan terkait pengelolaan cabang. Jadi cabang mana nih yang paling banyak melakukan transaksi, yaitu yang sudah jelaskan lah di awal. Next, total tren penjualan per bulan. Hasil ETA ini membantu dalam memahami pola musiman penjualan dan terdapat digunakan merancang strategi penjualan periode berikutnya. Nah, penjualan tertinggi di bulan Januari dengan total sekitar 36.839 didapati di kota Naitao. Ya, itu ya. Terus penjualan terendah didapati oleh Februari dengan total penjualan 28.438 di kota Yangon. Next. Nah, ini untuk mengetahui preferensi metode pembayaran pelanggan. Jadi banyaknya semua pelanggan itu melakukan apa ini dari e-wallet, credit card atau cash. Nah, ternyata setelah saya analisis banyak yang menggunakan metode pembayaran e-wallet dengan sebesar 34,5%. Dan untuk jarang yang menggunakan yaitu credit card sebesar 31,1%. Manfaat itu sendiri, analisis ini memberikan insight mengenai perilaku pelanggan dan bertransaksi serta membantu supermarket dalam mengoptimalkan layanan pembayaran. Jadi mana nih yang kita mengetahui nih pembayaran mana yang paling sering dilakukan oleh orang-orang yang bertransaksi tersebut.
Oke, next selanjutnya. Mengidentifikasi produk terlaris di setiap kota. Hasil analisis ini digunakan untuk memahami perbedaan preferensi produk antar kota serta mendukung strategi pengelolaan stok dan promosi yang lebih tepat sasaran. Contoh nih, kayak misalkan toko di kota A paling terasnya di musim ini apa, di kota B musim apa, di kota C musimnya apa. Jadi kita mengetahui nih biar mengelola stoknya itu pas yaitu. Nah, ini top produk berdasarkan kota yang saya analisis di dataset tersebut, yaitu di kota Mandalay terdapat paling tertinggi yaitu produk sport and travel yang banyak diminati nih. Kedua yaitu Nepitau, yaitu pada produk food and beverage sebesar 22,635. Banyak juga. Yang ketiga yaitu kota Yangon, yaitu penjualan tertinggi yaitu sport and travel, sama seperti Mandalay, yaitu berguna untuk menganalisis nih produk yang paling banyak diminati di setiap kotanya itu masing-masing. Itu intinya kayak gitu. Nah, untuk dashboardnya sendiri itu sangat memudahkan untuk manajemen supermarket tersebut, dimulai dari produk apa yang paling banyak terlaris lah. Yang kedua ada penjualan per cabang, yang ketiga adalah penjualan per bulan, tren naik turun kayak gitu. Yang keempat ada metode pembayaran melalui apa nih yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan transaksi. Yang kelima yaitu top penjualan berdasarkan kota. Nah, ini untuk top 3 ya. Intinya kayak itu yang paling banyak diminati. Nah, ini di pengertiannya ini hasil EDA disajikan dalam bentuk dashboard interaktif agar insight yang dihasilkan mudah dipahami dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Jadi tidak salah kaprah lah dalam menganalisa atau mengelola supermarket itu sendiri yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kurang lebihnya segitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.